tidak ada ulama kita yang meyakini Allah itu bentuknya besar pun tidak ada. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih membahas 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kemarin atau pertemuan sebelumnya membahas sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala sesuatu yang ada. Kemarin sudah kita buatkan kesimpulannya. Ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita harus baca kalam atau ibarat-ibarat dari para ulama terkait hubungannya dengan sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi. Kita baca lagi jamaah ya, kesimpulan yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Ini kesimpulan yang pertama dari sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bukan berupa jisim, bukan berupa jauhar, dan juga bukan berupa arad. Ya, jisim sudah kita sampaikan, jauhar sudah kita sampaikan, arad juga sudah kita sampaikan. Ya. Apa itu jisim? Sesuatu yang memiliki bentuk ukuran tertentu, ya, bisa dipotong-potong. Nah, itu namanya jisim. Kalau jauhar sama, punya ukuran, punya bentuk, tapi dia paling kecil, namanya jauhar. Kalau arad sifat-sifat benda. Nah, Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa rupa, tanpa bentuk, dan tanpa ukuran. Ini harus diyakini jamaah ya. Akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu ada tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa ukuran. Allah Subhanahu wa taala bukan berupa benda yang tersusun dari beberapa bagian. Karena kalau tersusun dari beberapa bagian, namanya apa tadi? Jisim apa jauhar? Jisim ya. Jisim itu makhluk jamaah, ciri khas makhluk ya. Makanya Allah itu bukan benda yang berupa tersusun dari beberapa bagian ya. Bukan itu ya. Yang keempat, kesimpulan dari sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala Maha ada, dan adanya Allah sama sekali tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan juga tidak bisa digambarkan dalam benak pikiran kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ada, tapi adanya Allah tidak bisa dibayangkan. Ya. Allah pokoknya bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad ya. Lalu Allah itu seperti apa? Nah, biasanya muncul pertanyaan penasaran. Sudah disampaikan tadi poin 1 sampai poin nomor 4, Allah bukan ini, bukan itu, dan sebagainya. Lalu Allah itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, anak kecil biasanya bertanya seperti itu. Atau bahkan ini juga ada jemaah yang penasaran ya, bertanya-tanya. Jadi Allah itu seperti apa? Nah, ulama kita mengajarkan jemaah, ini kesimpulan yang kelima. Jika ada yang bertanya kepada kita, jadi seperti apa Allah itu, maka jawabannya adalah cukup jawab saja, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ini jawaban dari Al-Quran teman. Yang ngajarin jawab soal ini sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian disampaikan oleh para ulama kita,
Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Jadi tidak usah bingung, karena akal kita, ya, pikiran kita itu tidak akan mampu menjangkau hakikat Allah. Ya itu namanya makhluk. Namanya makhluk itu kan terbatas, kan? Terbatas akal kita, ya. Nah, oleh karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala di dalam kitabnya Kasyifatus Sajdah, itu kitab fikih sebetulnya. Kasyifatus Sajdah itu Syarah Safinatun Najah, tapi di mukadimahnya itu ada tentang tauhidnya. Kata beliau, wa in qala laka qail kaifa Allah, jika ada yang bertanya kepadamu seperti apa Allah, bagaimana Allah itu, kaifa, dia bertanya kaifa, fajawabuhu laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini terjemahnya nomor 5 ini. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Ini dalilnya itu dari Al-Qur'an, teman. Ya, surat apa itu? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan tafsir atau makna ayat ini yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, tentang laisa kamitslihi syai'. Baik. Sudah ya? Kesimpulan sudah ya? Dan ini tafsirnya juga sudah kita sampaikan kemarin dari Al-Imam As-Sunusi. Nah, sekarang yang belum kita sampaikan adalah kalam para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga nanti generasi-generasi setelahnya, yaitu para tabi'in dan tabi'in. Yang pertama jemaah, yaitu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu meninggal tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah. Perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dinukil oleh seorang ulama namanya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani. Kitabnya, ya, dalam kitab namanya Hilyatu Al-Auliya. Nah, ini kitab bagus ini, teman. Hilyatu Al-Auliya wa Tabaqatu Al-Asfiya, tentang biografi para ulama, ya, dan sebagainya. Banyak. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahila al-khaliqul ma'bud. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, perhatikan, man za'ama, barang siapa yang menyangka, ya, meyakini anna ilahana mahdud, bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, ya, Tuhan kita berukuran, punya bentuk, ya, maka faqad jahila al-khaliqul ma'bud, maka dia jahil. Jahil itu tidak kenal, ya, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib disembah. Berarti jemaah, ini harus kita sampaikan kepada kaum muslimin, Allah itu maha ada tanpa bentuk, tanpa rupa. Tidak bisa dibayangkan Allah, ya. Dan ini disampaikan oleh kibar sahabat. Apa itu kibar sahabat? Sahabat senior, bukan sahabat orang awamnya, teman. Bukan orang awam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, menantunya Rasulullah SAW. Pintunya ilmu, babul ilmi beliau itu, ya. Ilmunya Rasulullah itu banyak diterima oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau babul ilmi, ya. Babul ilmi, masya Allah. Nah, jadi beliau ini perwakilan dari sahabat, gitu aja, teman. Kalau nanti ada yang bertanya, apakah ada dari kalangan sahabat itu yang meyakini Allah ada tanpa rupa, Allah ada tanpa bentuk, Allah ada tanpa ukuran? Nah, kita jawab ada, yaitu sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena begini, beberapa orang itu mengira
Allah itu ada bentuk saking besarnya, dia berada di atas, paling atas, arah paling atas, yaitu di atasnya aras, ya. Karena kan ini makhluk semua ini, ini ada bumi, ada langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Nanti di atas langit ketujuh itu ada al-kursi, ada makhluk namanya al-kursi. Nanti ada air, ya. Baru di atasnya ada aras, ya kan? Aras itu makhluk yang paling besar ukurannya, kan? Paling besar bentuknya, ukurannya, Pak. Pokoknya nggak bisa dibayangkan. Kalah semua bentuk alam semesta ini, kalah dengan aras. Nah, sebagian orang jamaah mengira Allah itu lebih besar ukurannya dari semua makhluk. Artinya berada di paling atas gitu. Nah, ini berarti keyakinan seperti ini adalah keyakinan batil. Batil itu berarti salah. Itu bukan ajarannya ulama salaf, bukan ajarannya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dia membayangkan sosok bentuk itu. Padahal sesuatu yang berbentuk punya ukuran itu adalah makhluk jamaah. Ya, pokoknya sesuatu yang punya ukuran, ya, mau ukuran kecil, sedang atau besar sekaligus, itu juga makhluk itu semua, bukan Allah. Ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Lagi-lagi, jadi Allah seperti apa Pak Ustaz? Dia bingung kan? Gak ada bentuk itu di mana? Gak ada ukuran. Ya tadi kembali kesimpulan terakhir apa tadi? Jika ada yang bertanya seperti Allah, maka jawab saja Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Karena memang tidak bisa dijangkau hakikat Allah itu. Ya, akal kita tidak akan sampai. Maha gaib Allah itu. Ya. Baik. Dan ini siapa tadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita cari ulama berikutnya. Nah, ini ada ulama salaf namanya terkenal, ya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Siapa beliau coba? Pendiri mazhab Hanafi. Pendiri mazhab Hanafi. Kita kalau belajar fikih itu kan ada 4 mazhab, ya, Ahlus Sunnah itu. Ada mazhab Hanafi, kemudian yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, baru yang terakhir mazhab Hambali. 4 mazhab dalam ilmu fikih, ilmu fikih. Kalau akidah kan 3, ya. Mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, dan mazhab Atshariyah. Nah, di dalam ilmu fikih ada mazhab Hanafi, pendirinya itu ini Al-Imam Abu Hanifah. Beliau ulama salaf jemaah. Bahkan para ulama mengatakan beliau ini pernah bertemu dengan beberapa sahabat. Pernah bertemu dengan beberapa sahabatnya Nabi, ya, radhiyallahu anhu. Makanya kata para ulama, Imam Abu Hanifah ini termasuk generasi tabi'in. Bukan tabi'in, ya. Kalau tabi'in setelahnya lagi. Ini tabi'in, ya, yang pernah bertemu dengan sahabat. Berarti beliau ulama salaf banget lah ibaratnya. Ya kan? Dekat dengan Rasulullah SAW. Masanya itu dekat dengan Nabi SAW melalui para sahabat. Ya. Nah, beliau jemaah punya kitab namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Judulnya Al-Fiqhu Al-Akbar. Ini orang kalau nggak kaji mengira ini kitab fikih. Enggak, Al-Fiqhu Al-Akbar itu ternyata jemaah isinya itu tentang pemahaman agama, tentang pemahaman agama yang akbar. Akbar itu apa? Besar. Berarti mencakup ilmu-ilmu dasar agama, yaitu masalah akidah, masalah tauhid. Nah, namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Jadi bukan kita fikih, jemaah. Bukan kita fikih, justru isinya tentang tauhid. Al-Fiqhu Al-Akbar. Makanya dulu jamaah waktu pengajian awal-awal tauhid kan saya sampaikan ilmu tauhid itu bisa disebut dengan ilmu akidah, ya kan? Bisa juga disebut dengan ilmu usuluddin, ya kan? Bisa juga disebut dengan al-fiqhu al-akbar. Ya,
Di zaman itu akidah tauhid bisa disebut dengan al-fiqh al-akbar. Ya, pemahamannya besar al-fiqh al-akbar. Jadi bukan fikih seperti fikih sholat, fikih zakat, bukan ya. Al-fiqh al-akbar nama kitabnya. Perhatikan ya. Ini yang bilang ulama salaf, tentu akidahnya mewakili ulama salaf, tidak mungkin beda dengan ulama salaf yang lainnya. Beliau sebagai perwakilan ulama salaf. Wa huwa syai'un la kal asya wa ma'na syai' huwa thabitu bila jismin wala jauharin wala ardin wala haddin. Masya Allah. Kata beliau, artinya ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu. Karena memang Allah itu maha ada sesuatu, tetapi tidak seperti segala sesuatu yang ada. Allah tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Namun, nah ini wa makna syai', namun yang dimaksud dengan lafaz sesuatu di sini adalah ats-tsabitu bila jismin, yaitu Allah maha ada tanpa jisim. Jisim itu yang berukuran, punya bentuk, punya badan, punya apa namanya tadi? Ya, ukuran jisim. Ya. Nah, Allah itu maha ada tanpa ukuran, tanpa bentuk, Pak. Ini yang bilang Imam Abu Hanifah. Yang bilang Imam Abu Hanifah. Bahkan Allah bukan berupa jauhar. Ini yang punya bentuk paling kecil itu namanya apa? Jauhar. Dan juga bukan berupa arab. Bahkan yang paling akhir beliau mengatakan wala haddin, tanpa ada batasan sisi, jarak atau ukuran. Nah, kalau kita ini punya sisi nggak? Punya, ada sisi depan, sisi belakang, kanan kiri. Ini manusia. Kita punya jarak tertentu nggak? Tingginya berapa, lebarnya berapa, jarak tertentu, ya kan? Ada ukurannya kan? Ada size-nya ya. Terus kita punya ukuran, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu makhluk, ciri khasnya seperti itu. Ya, kalau Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Artinya apa jemaah? Allah ada tanpa rupa, Allah ada tanpa ukuran, Allah ada tanpa bentuk. Itu adalah akidahnya ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak usah ragu-ragu lagi, meyakini sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, bahwa Allah itu memang tidak serupa dengan apapun, ya. Apapun itu ya apapun, ya, mencakup segala sesuatu. Baik. Paham sampai sini? Ya. Jadi Allah itu apa? Ada tanpa ukuran, tanpa bentuk. Baik. Sekarang berikutnya, kalau tadi Imam Abu Hanifah, ini ada ulama yang sangat terkenal di dalam dunia ilmu tauhid, ilmu akidah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imamuna fil Aqidah, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Siapa beliau? Pendiri madhab Asy'ari. Kita ini Pak, ini ya, bagi yang mungkin ada yang belum tahu, secara akidah di Indonesia ini, kiai-kiai kita, guru-guru kita itu kalau dalam akidah mengikuti madhab Asy'ari, mengikuti madhab Asy'ari secara akidah. Kalau secara fikih kita bermadhab Syafi'i, karena memang yang pakar itu adalah Imam Syafi'i. Nah, dalam ilmu akidah ada pakarnya Pak. Salah satunya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya madhabnya disebut dengan madhab Asy'ari ya. Bisa ini kita misalnya Pak Eko Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Masya Allah. Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Berarti apa? Pak Eko ini orang yang bermadhab Syafi'i secara fikih dan bermadhab Asy'ari secara akidah, begitu ya. Nah, ini nama imamnya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Harus dikenal nih jemaah ya. Ini imam kita dalam akidah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sering-sering kirim Fatihah untuk beliau jemaah ya. Jangan lupa kirimkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, khususnya ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau meninggal tahun berapa itu? 320
Masih salaf itu cuma. Karena generasi salaf itu kata para ulama yang dari awal sampai tahun 300-an, yang menangi tahun 300-an itu namanya salaf. Tapi kalau sudah 300 ke belakang, 400, 500, 600 sampai sekarang namanya kholaf, ya, namanya ulama kholaf, ulama belakangan. Kalau yang salaf itu 300-an. Nah, beliau menangi Pak, menangi tahun 300-an. Wa qala ahlus sunnah, kata beliau, wa qala ahlus sunnati wa ashabul hadits laisa bi jismin wa la yushbihu al asya'a. Artinya ahlus sunnah dan para ulama ahli hadis, masya Allah, beliau menyebut nama ahlus sunnah untuk membedakan dengan kelompok yang sesat, ya, untuk membedakan dengan kelompok yang sesat seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Musyabbihah, ya, itu kan kelompok-kelompok sesat dalam akidah. Beliau mengatakan kelompoknya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah atau pengikutnya para ulama salaf dengan menyebut label apa? Ahlus sunnah. Nah, ini kita pakai terus sampai sekarang, label ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau ahlus sunnah, bahkan para ulama ahli hadis, ashabul hadis. Siapa mereka ahli hadis itu jamaah? Ya, di situ ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim sebelum beliau, karena Imam Bukhari 256 kan meninggalnya, 256 Hijriah Imam Al-Bukhari itu. Kalau Imam Muslim 261. Imam Ibnu Majah berapa? 273 Hijriah. Imam Abu Dawud berapa? 275 Hijriah, ya. Imam At-Tirmidzi berapa? Imam Tirmidzi yang dikaji oleh guru kita di sini di Masjid Baitul Rahim 279 Imam Tirmidzi, ya. Terakhir Imam An-Nasai 303 Hijriah, 303. Berarti sebelum beliau kan. Nah, kata beliau wa ashabul hadis, semua ahli hadis, tidak hanya 6 orang tadi, ya. Pokoknya semua ahlul hadis yang pakar dalam bidang ilmu hadis menyatakan bahwa Allah Ta'ala bukan berupa jisim, laisa bijismin. Ini dicatat, ya, viralkan. Akidah tentang Allah bukan berupa benda, bukan berupa ukuran, bukan berupa apa bentuk. Itu bukan hanya Asy'ari, ya, bukan hanya mazhab Asy'ari, tapi ini memang sudah kesepakatan ahlu sunnah dari dulu, termasuk ulama ahli hadis. Allah itu bukan jisim. Apa tadi jisim? Sesuatu yang punya bentuk atau ukuran. Artinya apa? Allah itu ada tanpa bentuk, ada tanpa rupa, ada tanpa ukuran. Nah, itu akidah ulama salaf, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Baik, sama, ya, sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sama dengan tadi siapa? Imam Abu Hanifah. Karena memang itu akidah salaf, akidah salaf. Berbeda dengan sebagian saudara kita yang zaman sekarang nih, Pak, berani mengatakan Allah itu ukurannya besar karena Allahu Akbar. Kata mereka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu dipahami oleh mereka Allah itu ukurannya, bentuknya akbar. Apa itu akbar? Paling besar. Padahal ahlu sunnah, ulama salaf, tidak ada, Pak, yang memahami kalimat Allahu Akbar. Kita kan azan Allahu Akbar. Sholat pun diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak ada ulama kita yang meyakini Allah itu bentuknya besar, itu tidak ada. Sudah kita sampaikan, ulama salaf itu ketika mengatakan Allahu Akbar, maknanya apa? Allah Maha Besar, kemuliaannya, kedudukannya, dan derajatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Bukan bentuknya yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena enggak belajar tauhid yang benar, akhirnya ya seperti mereka mengira Allahu Akbar itu ukurannya besar. Ya Allah, itu makhluk itu, ya, itu makhluk, itu tidak boleh.
Ulama salaf sudah banyak buktinya jemaah. Allah itu bukan sesuatu yang punya berukuran. Ya, Allah ada tanpa rupa, Allah ada tanpa bentuk, Allah ada tanpa ukuran. Laisa bijis. Ini akidahnya siapa? Ahlus sunnah dan para ulama ahli hadis. Masya Allah. Ya, ini mesti diviralkan supaya sampai informasi ini kepada mereka. Ya, saya mungkin begini jemaah. Mereka itu mungkin karena nggak tahu atau karena informasi kitab seperti ini tidak sampai kepada mereka, ya kan? Tidak sampai kepada mereka. Akhirnya yang mereka baca ya kitab-kitab dari kelompok mereka sendiri yang ternyata bukan akidah ulama salaf. Ya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari akidah yang menyimpang. Amin.